Informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kuasa hukum Monica siap hadapi proses hukum, tantang gadis adu pembuktian. Kuasa hukum Monica Jani, Muhammad Siau Hak Rumaki alias Mat, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menghadapi segala proses hukum yang diajukan oleh gadis Kainama. Mat menyatakan bahwa tim kuasa hukum Monica telah menyiapkan strategi hukum yang matang untuk melindungi kepentingan kliennya. Ia mengaku tidak gentar dengan potensi langkah hukum yang akan diambil oleh gadis dan siap untuk memberikan pembuktian berdasarkan data dan bukti yang mereka miliki. Lebih lanjut, ia menantang pihak gadis untuk membuktikan setiap klaim yang dilontarkan. Pihaknya juga menyatakan kesiapannya untuk mengadu bukti terkait persoalan pembayaran dan nilai kerugian yang dipermasalahkan. Mat menekankan bahwa Monica Jani adalah warga negara yang taat hukum dan akan sepenuhnya mengikuti setiap proses hukum yang berlaku, termasuk memenuhi panggilan dari pihak berwajib jika ada. Dengan pernyataan ini, pihak kuasa hukum Monica Jani menunjukkan sikap proaktif dan siap untuk beradu argumentasi serta bukti di jalur hukum demi membela kepentingan klien mereka. Sebelumnya, gadis Kainama mendatangi Mapolresta Ambon pada Jumat 4 April 2025 untuk melaporkan Monica Jani atas dugaan tindak pidana penipuan yang merugikannya hingga ratusan juta rupiah dan ratusan gram emas. Kepada Tribun.com, gadis menjelaskan bahwa laporan tersebut dilayangkan lantaran tidak adanya etikat baik dan tanggung jawab dari pihak terlapor. Gadis mengungkapkan bahwa upaya kekeluargaan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Kata mama supaya dan segala macam. Bantah klaim gadis Kainama soal utang 200 juta rupiah, kuasa hukum mengatakan kita buktikan di pengadilan. Kuasa hukum Monica Jani Muhammad Siau Hak Rumaki angkat bicara terkait polemik yang melibatkan kliennya dengan gadis Kainama. Pengacara yang akrab disapa Mat itu membantah sejumlah pernyataan yang sebelumnya dilontarkan oleh gadis. Mat menjelaskan bahwa dirinya secara sah bertindak sebagai kuasa hukum Monica Jani berdasarkan surat kuasa yang diterimanya pada 26 Februari 2025 dan surat kuasa khusus pada 27 Maret 2025. Hal ini sekaligus menegaskan kehadirannya pada Kamis malam saat menemui Monica di sebuah hotel di Kota Ambon adalah dalam kapasitasnya sebagai pengacara klien. Lebih lanjut, Mat menepis pernyataan gadis terkait nominal pembayaran yang telah dilakukan oleh Monica. Menurutnya, kliennya telah melakukan pembayaran dengan jumlah yang jauh lebih besar dari 20 juta rupiah yang diklaim oleh gadis. Ia juga meminta gadis membuktikan klaimnya termasuk terkait nilai kerugian yang disebut mencapai 200 juta rupiah. Mat menyebutkan bahwa informasi yang diterimanya dari ipar gadis di lokasi kejadian memiliki perbedaan signifikan dengan angka tersebut. Kuasa hukum juga menyoroti proses mediasi yang sebelumnya disebut-sebut telah dilakukan. Mat menilai bahwa proses tersebut tidak memenuhi standar mediasi yang seharusnya. Di sisi lain, menyikapi potensi langkah hukum yang akan diambil oleh gadis, dirinya memastikan telah menyiapkan strategi hukum untuk melindungi kepentingan kliennya. Lanjutnya, ditegaskan kliennya adalah warga negara yang taat hukum dan akan mengikuti setiap proses hukum atau panggilan dari pihak berwajib. Saudara G itu sebesar 20 juta yang disampaikan oleh saudara G itu sangat jauh berbeda dan tidak benar.
karena klien kami sudah mempunyai bukti bahwa yang klien kami sudah membayar lebih daripada apa yang disampaikan oleh saudara G. Dan kami bisa memberikan bukti terhadap bukti pembayaran tersebut. Nilai yang disampaikan oleh saudara G bahwa senilai 200 juta dengan apa yang saya dengar secara langsung daripada iparnya dia pada saat di lokasi itu jauh berbeda, pun juga berbeda dengan data yang kami miliki dari klien kami. Sehingga oleh terkait dengan persoalan nilainya, maka silahkan untuk membuktikan semua nilai-nilai yang katanya itu sebesar itu, yang nilainya sebesar itu, dan kami juga siap untuk membuktikan hal itu bahwa yang terjadi di dia seperti yang disampaikan oleh saudara di dalam bahwa mediasi itu tidak seperti demikian, karena untuk melakukan mediasi itu ada ketentuan dan salah satu yang harusnya dipenuhi. Misalnya terkait dengan persoalan mediatornya siapa, apakah kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, lalu kemudian ada waktu dan kemudian tempatnya di mana disepakati oleh kedua belah pihak, lalu kemudian apakah mediasi itu pun juga sudah disepakati oleh salah satu pihak, dan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Menyikapi kenaikan inflasi di Maluku Tengah, Wakil Bupati Koordinasi Disperindak dan Dinas Ketahanan Pangan. Mengatasi kenaikan inflasi 5,07% tertinggi di Maluku Tengah, Wakil Bupati Mario Lawalata berkoordinasi dengan Disperindak dan Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah. Rapat yang berlangsung di ruang Wakil Bupati pada Rabu 9 April 2025 sekitar pukul 9 pagi hari itu, Wabub telah berkoordinasi meminta masukan dan detail kondisi lapangan yang terjadi. Disampaikan ia sudah melakukan evaluasi dan dirinya memastikan di bulan depan inflasi pasti turun. Diakui pemerintah sedang fokus mendorong agar angka inflasi bisa ditekan. Ditegaskan pemerintah terus berkoordinasi untuk menjamin ketersediaan stok. Pernyataan Wakil Bupati juga diperjelas oleh staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah Maluku Tengah Sahlu Iksan. Kata Iksan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh momen Lebaran, makanya permintaan barang yang cukup tinggi mengakibatkan kenaikan harga barang. Pagi ya, mulai dari 9 sampai sekarang jam 9 sampai sekarang baru selesai. Kita rapat dengan dua dinas. Yang pertama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan barusan baru dengan Dinas Perdagangan, dan kita sudah minta kondisi lapangan yang terjadi, dan kita sudah evaluasi, dan kami pastikan di bulan depan itu masih turun. Dan kita kejar karena kita dalam waktu dekat ini kita lagi terus. Yang paling utama kita memikirkan solusi untuk jangka panjang. Siap. Yang bulan kemarin itu mungkin karena pengaruh Lebaran, ya, permintaan pasar misalnya yang harga. Ya, menjamin ketersediaan stok yang kita tahu ya. Depannya tadi sudah data sudah dimasukkan, dan ya mari kami semua bersama-sama kita menjaga ketersediaan stok pangan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jalan berlubang di Desa Sepa, 2 Cibu-Cibu terpeleset dengan motor.
Jalan berlubang di salah satu ruas jalan Trans Seram di Desa Sepa, Maluku Tengah mengakibatkan 2 jibu-jibu atau penjual ikan terpeleset dengan motor. Pantauan Tribambon.com di lokasi Kamis 10 April 2025 sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Timur. 2 pemotor mengendarai kendaraan yang berbeda terpeleset sepanjang kurang lebih 15 meter dari jembatan Wainapuru, Desa Sepa, Maluku Tengah. Diketahui salah seorang pengendara menggunakan motor Mio 125, sementara pengendara kedua menggunakan motor Scoopy. Saat kejadian, kedua pengendara sudah membawa bakul ikan yang baru saja dibeli dari pantai Tanjung Desa Sepa, Maluku Tengah. Ikan yang dibawa pun jatuh berhamburan di bahu jalan. Melihat kecelakaan itu, pengemudi mobil dan masyarakat yang sedang melintas di lokasi tersebut bergegas membantu kedua jibu-jibu tersebut. Dari kecelakaan itu, kedua pengendara mengalami luka lecet, namun masih bisa bergerak normal. Kemudian ikan-ikan yang berhamburan langsung dikumpulkan dan kedua pengendara yang tidak sempat menyebutkan identitasnya itu bergerak melanjutkan perjalanan. Untuk diketahui, jalanan yang dilintasi kedua ibu jibu-jibu ini dalam kondisi berlubang berada tepat di jalan menikung dengan 3 titik lubang yang digenangi air. Lebar lubang jalan itu diprediksi mencapai 40 cm hingga 50 cm. Diberhentikan sepihak petugas kebersihan buang sampah di depan kantor Delha Maluku Tenggara. Puluhan petugas kebersihan di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku membuang belasan plastik sampah di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup atau Delha Maluku Tenggara pada Rabu 9 April 2025. Aksi tersebut dilakukan buntut dari pemberhentian sepihak puluhan petugas kebersihan sejak awal tahun 2025. Juga upah kerja selama 3 bulan yang belum dibayarkan. Sampah plastik diangkut manual lantas dibuang di tengah ruas jalan Soekarno-Hatta. Yuli Rahandra, salah satu petugas kebersihan, mengaku telah diberhentikan sejak awal 2025 tanpa ada alasan yang jelas dari Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, surat pemberhentian juga diberikan di jalanan. Petugas kebersihan juga masih punya harga diri. Sementara itu, PLT Sekda Maluku Tenggara, Bernardus Retop, saat menemui massa berkilah baru mendengar permasalahan yang terjadi di Delha Malra. Sekedar informasi hingga IKP KPB sukses menyelenggarakan halal bihalal di Desa Keldor, Seram bagian timur. Ikatan Keluarga Besar Kesui Pantai Barat atau IKP KPB Kota Ambon sukses menyelenggarakan halal bihalal selama 3 hari di Desa Keldor, Kecamatan Kesui, Watubela, Kabupaten Seram bagian timur. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 5 April hingga 7 April 2025 dengan tema yang diusung memperkuat tali silaturahmi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan Kesui Pantai Barat. Dirangkaikan dengan berbagai mata lomba, diantaranya Hafiz Quran, ayat pendek, azan, samra, dan kasidah
yang diikuti dari berbagai kalangan. Untuk lomba hafiz dan adsan khususnya peserta berusia 12 hingga 15 tahun. Sementara samra dan kasida oleh peserta berusia 12 sampai 25 tahun. Sebanyak 34 peserta dari berbagai desa, diantaranya Desa Otademan, Desa Rumah Durun, Desa Tamherwarat, Desa Persiapan Keliaur, dan Desa Keldor sebagai tuan rumah kegiatan. Dalam acara yang berlangsung meriah ini turut hadir sejumlah tokoh politik seperti anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena, DPRD Kabupaten Seram bagian Timur Rudi Wajo, Camat, Kapolsek setempat, Syabandar Kecamatan Kesui Watubela, serta kepala desa dan jajaran pemerintah setempat. Ketua Panitia Farid Rumadaul dalam keterangannya kepada Tribun.com menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara. Ia menerangkan bahwa ini adalah kegiatan pertama kali yang diselenggarakan di Desa Keldor dengan harapan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan serta menjadi wadah pengembangan bakat-bakat generasi muda, khususnya di Kabupaten Seram bagian Timur, agar dapat terdorong serta termotivasi semangat belajar dan menggapai cita-cita. Sebagai informasi, para pemenang lomba dalam kegiatan tersebut diantaranya untuk lomba adzan diraih oleh Rafan Kelian dari Desa Tamherwarat. Untuk lomba hafiz dijuarai Labuki Syolimbona dari Desa Kileyaur. Sementara untuk lomba samra, juara satunya dari grup keterwakilan Desa Administratif Rumah Durun. Lomba kasida, juara satu dari grup kasida 2 putri keterwakilan Desa Administrasi Rumah Durun. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 April 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amateur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.